Halo guys, balik lagi. Maaf tadi ada kesalahan teknis. Kalau teman-teman nonton di YouTube, nggak ada kesalahan teknis. Ya. Oke. Ini buat teman-teman yang di Taiwan, kalau misalkan kalian punya rencana pindah majikan, tolong disebarin informasi ini untuk menghindari informasi yang simpang siur ya. Ya, ini aku pengen kasih tahu kalian. Terus kalau kalian bersedia, tolong kasih tahu sekarang posisi di mana, ya lokasi di mana, biar aku tahu kalau kalian udah hadir menyimak live ini ataupun juga video ini. Naicha, selamat sore. Cai hadir. Cai hujan nggak nih? Teman-teman, Cai hujan nggak? Halo Bunda Pratama, thank you ya udah nyapa. Tolong dong tinggalin pesan kamu di sini biar aku tahu kamu di daerah mana. Belum makan. Ini karena informasinya penting banget, makanya gue mendahulukan kasih tahu kalian dulu supaya enggak simpang siur berita ini soal pindah majikan. Itu ada prosedur baru. Oke, tolong terus di bawah dong kalian di daerah mana, biar aku tahu kalian di daerah mana gitu loh. Cai, Taichung, Anugrah, Pelangi di ujung senja, aku di Hualien. Wah, Hualien hujan besar ya. Desi, Cai, Taichung, Ame, Taoyuan hadir. Oke, Yunlin. Oke, daerah mana lagi ya? Taichung ya. Taipei hadir. Oke, Yunlin hadir di sini, aman, nggak hujan. Wah, enak ya. Taoyuan hujan loh dari tadi pagi hujannya nggak berhenti. Jadi kita nggak bakal kekurangan air lah istilahnya gitu ya. Selamat sore. Kaohsiung hadir. Kaohsiung mestinya aman ya, cerah benderang ya. Cerah sentosa. Changhua juga hadir. Oke, makan urusan belakangan. Iya, betul. Ini penting banget, makanya gue nggak makan dulu. Makanan gue di sini. Ini makanan gue. Kentang. Mau pamer dulu nih. Dianterin sama Gojek Jimmy. Gojim namanya. Bukan Gojek, namanya Gojim. Kaohsiung aman, mendung, angin sepoi-sepoi. Ngantuk dong. Bawahnya tidur mulu. Lucau hadir Kaohsiung. Oke, Taoyuan gila. Angin mendung, si menting, hujan. Iya, si menting. Gue udah lama gak kasih menting, Yonghe hujan. Kaohsiung. Oke, Tainan hadir. Wah, Ria Baroka. Fotonya foto anaknya atau foto pacarnya nih. Oke guys. Aku mau ngasih tau mengenai soal ini ya, soal pindah majikan biar nggak simpang siur beritanya. Jadi gini, kalian kan tahu ya, sekarang kan kalau dulu di Taiwan itu, sampai hari ini juga masih ya. Sampai hari ini kalau misalnya kalian mau pindah majikan ya dari informal pindah ke formal itu boleh. Ya, sampai saat ini masih boleh. Jadi asalkan ada beberapa alasan ataupun juga kondisi yang memaksa kan kamu tuh putus kontrak sama majikan yang lama ini, kamu tuh pada prinsipnya boleh pindah majikan. Itu yang terjadi. Terus udah gitu, dulu itu ada orang-orang tuh pada kesel. Kenapa? Karena banyak sekali pembatasan kenapa gue mesti pindah di sektor yang sama. Jadi kalau misalnya dari perawat rumah tangga, kamu pindah ke Mas Agung. Perawat rumah tangga pindahnya bisa ke rumah tangga doang, gitu loh. Nah tapi sekarang masalahnya waktu itu banyak orang yang protes, kenapa dibatasin? Mestinya kan ini udah bagian dari satu hak asasi manusia. Kenapa mesti dibatasin? Boleh dong pindah dari rumah tangga pindah ke pabrik. Oke, atau bahkan juga ke panti jompo. Oke, itu mudah sekali waktu itu. Nah, dengan adanya kemudahan seperti itu guys, apa yang terjadi? Banyak orang-orang di luar sana yang menyalahgunakan, yaitu menggunakan sistem ini, masuknya pakai PRT biar nggak bayar, katanya kan biar nggak bayar mahal gitu ke agensi ataupun juga PT. Jadi masuknya pakai PRT, udah gitu ribut sama majikan lama, udah gitu baru pindah ke pabrik. Itu yang terjadi di lapangan. Dan itu bukan cuma orang Indonesia doang, oke? Banyak juga dilakukan oleh negara-negara lain. Baik orang itu Filipina, Thailand, ataupun juga Vietnam, dan negara-negara, pokoknya keempat negara ini. Oke? Nah, tujuannya baik awal tuh, dari pindah sektor dari rumah tangga, pindahnya ke pabrik. Itu maksudnya tuh baik, memudahkan. Tapi ternyata disalahgunakan oleh orang-orang tertentu, masuknya pakai PRT, terus dia sengaja dibikin ribut sama majikan yang di rumah tangga, kemudian dia pindah ke pabrik. Oke, itu kejadiannya. Nah,
Setelah program itu diberlakukan guys, itu banyak sekali ya orang yang menggunakan cara tersebut berbondong-bondong pindah ke pabrik. Kemudian yang terjadi adalah banyak agensi yang menawarkan, lu kalau misalnya lu bisa pindah ke pabrik, gue kasih lu duit. Oke? Akhirnya tuh banyak tuh orang, ya udah deh, gue terima deh, gue pindah, gue ribut sama majikan ini, gue nggak sok sama majikan ini, gue pindah terus tuh pindah ke pabrik, gue dapat duit lagi. Nah itu yang terjadi di lapangan guys, itu yang ada terjadi di lapangan. Nah dengan kondisi itu ditambah lagi masa pandemi, di mana majikan yang di rumah tangga itu kekurangan pekerja, terus udah gitu dengan trik-trik tadi itu, orang yang pasien yang butuh perawat, kemudian itu pindah ke pabrik, dia nggak dapat orang. Dia nggak dapat orang guys. Dia nggak dapat orang guys. Nah inilah yang terjadi keluhan dari majikan, yang kalau kalian masih ingat sempat ada namanya tuh aksi demo, yang diwakili oleh para majikan yang di Taiwan, termasuk sampai pasien yang pakai naik kursi roda itu didorong ke sana bikin demo. Itu terjadinya guys. Itu terjadinya. Jadi ini sekarang aku ngejelasin ke kalian dari awal cerita. Oke, kenapa bisa ada proses pindah majikan yang sangat mudah, kemudian disalahgunakan, kemudian malah dijadikan satu batu loncatan yang kemudian menyebabkan kesulitan bagi majikan di Taiwan yang membutuhkan pekerja di rumah tangga. Oke, nah sekarang nih hari ini kita terima berita, oke, ini mau diklarifikasi juga. Jadi jangan tolong ini kalian kalau misalnya lihat video ini, kalau kalian menemukan bahwa sekarang nih pindah majikan dipersulit, tolong kasih tahu ke mereka bukan dipersulit, ini ada sebabnya, ada penyebabnya, ada penyulutnya. Oke, nah solusinya seperti apa? Itu mesti tunggu dengan bulan Agustus. Nah, sistem yang baru seperti apa? Jadi gini. Sistem yang baru, kalau misalkan kamu di rumah tangga mau pindah ke pabrik, rumah tangga mau pindah ke pabrik, itu ada aturannya. Prosedur pertama adalah dia kementerian konseling itu akan mendahulukan kalian yang di rumah tangga pindah ke majikan yang baru yang di sektor yang sama. Oke, harus pindah ke sektor yang sama. Tidak akan langsung diizinkan pindah ke pabrik. Oke, tidak akan lagi seperti yang sekarang berlaku. Oke. Nah, setelah itu walaupun mungkin pabriknya udah siap. Misalkan ada pabrik nih, dia siap nih. Dia mau terima kalian ini. Stop. Itu tidak akan semudah itu. Oke. Nah, jadi dia tuh harus didaftarkan dulu di bursa kerja. Oke. Jadi teman-teman yang mau pindah majikan, dia itu harus didaftarkan di bursa kerja, di mana di bursa kerja itu akan mendahulukan di majikan di sektor industri yang sama. Jadi rumah tangga pindah ke rumah tangga. Setelah beberapa waktu, dengerin ya, setelah beberapa tempo waktu dan tidak ada majikan di rumah tangga yang mau mengambil si pekerja ini, dia baru boleh pindah ke pabrik. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, mesti nunggu berapa lama? Nah, ini masih dibahas sama Kementerian Tenaga Kerja. Jadi guys, kalau kamu dengerin live ini, dengerin baik-baik. Kalau di luar sana ada yang bilang katanya semua pindah majikan itu dilarang dan segala macamnya, itu hoax. Yang benar adalah pemerintah Taiwan itu mencari cara agar majikan yang ditinggal oleh si pekerja ini ataupun juga tidak cocok dengan alasan apapun, itu juga bisa terjamin haknya. Karena apa? Kalian pernah kepikiran nggak? Seorang pekerja migran asing itu bisa masuk ke Taiwan karena ada kebutuhan si majikan ini. Jadi orang pekerja migran yang masuk ke Taiwan itu bisa datang karena majikan A. Majikan A ini ngurusin dokumen dan segala macamnya, dia harus ngurusin segala macam. Pokoknya di Taiwan ini, ternyata dalam perjalanan, namanya juga ini ya, bekerja ya. Di kerja itu nggak ada yang pasti 100% cocok. Oke?
Nggak setiap pekerja itu dengan majikan itu pasti, nggak mungkin, pasti ada seleknya, pasti ada. Nah, ternyata digunakan untuk batu lompatan. Inilah yang jadi permasalahan. Oke, jadi inilah yang jadi permasalahan. Jadi guys, kalau misalkan nanti bulan Agustus itu dia punya prosedurnya sudah keluar, seenggak-enggaknya kalian udah tahu. Begini loh prosedurnya. Tapi apa yang aku sampaikan ke kalian ini, semuanya itu hanya dalam bentuk wacana dan diwawancara oleh dari wartawan guys. Oke, wartawan guys. Jadi ini masih menunggu karena di dalam aturan Kementerian Ketenagakerja, semua perubahan aturan yang mengatur penempatan tenaga kerja asing itu harus diumumkan selama 20 hari. Itu ada prosedurnya, ada birokrasinya. Jadi kalau misalkan pengumuman tersebut diumumkan dan harus melewati prosedur di UN eksekutif dan pokoknya ada jalurnya pokoknya lah. Itu baru bisa dilaksanakan. Oke. Jadi mulai hari ini mungkin kalian akan lihat di TikTok kayak di Facebook kayak atau di IG, gue nggak tahu ada yang bikin kayak begini ya gitu. Jadi semuanya harus ada aturannya. Oke. Jadi sekali lagi, yang di rumah tangga kamu pindah majikan akan didahulukan pindah ke sektor yang sama. Kalau mau pindah ke sektor berikutnya, itu harus menunggu waktu tempo tertentu. Nunggunya berapa lama? Tunggu tanggal mainnya. Itu akan diumumkan lewat prosedurnya. Dia tuh ada prosedurnya pasti. Pasti ada. Kalian juga pasti akan tahu. Oke? Kedua, kalau dari pabrik mau pindah ke rumah tangga, gue tahu mungkin ini nggak banyak. Oke, dari pabrik mau pindah ke rumah tangga itu nggak banyak. Nah, kondisi seperti itu pada prinsipnya nggak diatur, oke, nggak ada beritanya seperti itu. Tapi yang pasti yang sekarang berlaku itulah kalau dari pabrik mau pindah ke rumah tangga, itu yang pasti kalian harus punya sertifikat kemampuan, oke, sertifikat kemampuan. Artinya adalah kamu tuh bener bisa merawat pasien ataupun juga orang sakit, baru boleh pindah dari pabrik pindah ke rumah tangga. Kalau tidak ada surat kemampuan itu, ya maaf, kamu nggak bakal bisa merawat orang tua. Oke? Jadi kira-kira seperti itu guys. Semoga apa yang gue ngomongin ini kalian ngerti ya. Semoga kalian jelas. Buat teman-teman yang mau dengar ini lagi ngomongin apa sih nih? Ngomongin apa sih? Kamu dengerin dari depan. Sebenarnya nggak rumit. Konsepnya adalah seorang pekerja di rumah perawat pasien di rumah tangga itu tidak akan lagi langsung bisa pindah ke pabrik. Dia harus dulu pindah ke sektor yang sama. Setelah itu, kalau misalkan diumumkan dalam kurun waktu tertentu, ini masih belum ada waktunya guys ya. Kurun waktu tertentu baru boleh pindah ke sektor pabrik. Tujuannya adalah, kembali lagi gue jelasin lagi, dari depan gue udah ngomongin, tujuannya adalah untuk menghindari dan juga melindungi hak ataupun juga majikan. Karena di luar sana kan banyak orang menggunakan masuk ke Taiwan merawat orang tua sebagai batu loncatan untuk dia bekerja di pabrik. Oke? Jadi kira-kira seperti itu guys. Rumit jadi di Taiwan. Yang bikin rumit itu adalah orang-orang yang menggunakan kesempatan ini sebagai batu loncatan guys. Gue yakin nggak semua orang, tapi ada orang yang menggunakan ini sebagai batu loncatan. Kalau udah finish gimana? Finish ya pulang lah. Bulan Juni kemarin yang habis kontrak sudah 14 tahun bisa perpanjang lagi 1 tahun, apakah sekarang masih berlaku? Kalau kamu masa kontraknya sebelum 30 Juni bisa diperpanjang setahun ya. Kalau setelah 30 Juni nggak bisa. Oke, ada pertanyaan lagi yang bisa aku jawab nih. Aku udah deal sama majikan sama bos pabrik yang baru, malah COVID di pending. Sampai sekarang giliran udah mulai bros. Oh, Sri Love, aku saranin kamu buruan urus sekarang. Buruan urus sekarang. Ya, jangan sampai bulan Agustus. Kalau kamu sampai bulan Agustus, kamu mungkin bisa kesulitan. Jadi ini aturannya bakal diberlakukannya setelah Agustus ya guys ya. Karena ini ada prosedurnya, ada prosesnya sendiri. Jadi pemerintah itu nggak bisa mengeluarkan aturan baru itu tanpa ada prosedur birokrasinya. Jadi nggak boleh. Jadi dia ada masa pengumuman dulu. Pemberitahuan. Oke, pemberitahuan.
Kak, aku juga mau pindah majikan karena nenek meninggal, gimana, bayar nggak? Nggak, pindah majikan nggak bayar. Kalau kamu ada masalah dengan pindah majikan, terus udah gitu pasien kamu meninggal, ya, oke, dengan baik-baik ya. Kalau kalian punya masalah, ya, pasien dirawat meninggal, mau pindah majikan, terus agensi kamu mengut biaya, jangan bayar. Itu nggak ada biayanya, guys. Kalau finish apa nih? Bentar ya. Kalau habis kontrak tapi nggak mau pulang, pengen pindah pabrik, nggak boleh nggak? Karena aku tadi dibilang, setelah bulan Agustus itu nggak bisa. Bukannya nggak bisa, ada prosedurnya guys ya, ada prosesnya. Kalau bulan 8 pindah pabrik itu udah nggak boleh Kak Agung. Nggak tahu ya, bukannya nggak boleh, sekali lagi ini loh. Dengarin baik-baik. Bukannya nggak boleh, ada prosesnya. Ya guys, ada prosesnya, ada aturannya, ada jalurnya, ada aturannya. Jadi nggak kayak dulu lagi, lu dari rumah tangga mau pindah ke pabrik itu dengan gampang. Nggak, ada prosedurnya. Jadi ikutin prosedurnya aja. Tunggu aja ya pengumuman resminya. Kalau dari panti jompo pindah lagi ke panti jompo ada aturan? Nggak ada aturan. Kalau panti jompo pindah ke panti jompo aman. Bulan 9 paspornya udah mau habis, belum ada informasi. Itu tunggu dari KDI, bukan imigrasi. KDI cuma terima 1 bulan perpanjang paspor ya guys. ARC bulan 5 kemarin udah mati, tapi sampai sekarang belum disiap. Bagaimana, amankah? Bulan 5, kamu tanya dong Roro Mendut, tanya sama agensi kamu, kenapa belum ada berita? Kalian tahu sendiri ya, kalau misalnya dokumen kalian itu udah jatuh tempo, nggak ada berita, kalian kejar terus agensinya. Jangan tanya gue, tanya sama agensi, karena kan dokumen lu kan di agensi. Kalau udah finish 3 tahun ingin pindah pabrik, apa tetap harus daftar bursa kerja dulu? Iya, di aturan yang baru begitu. Tetap harus daftar di bursa kerja. Ya, setelah bulan Agustus beda lagi. Dari PRT pindah ke PRT, aman. Jadi gini guys, sebenarnya tuh pindah majikan itu ada 2 cara. Satu itu majikan baru sama majikan lama, itu udah sama kamu tuh 3 pihak sepakat udah bisa pindah. Prosedur yang kedua yang sebetulnya jadi gini guys, kesepakatan 3 pihak itu adalah solusi dari sistem yang dulu. Jadi yang dulu itu, sistem yang dulu pindah majikan itu semua orang harus daftar di bursa kerja. Ini ngomongin sejarah lagi jadinya. Jadi dulu setiap tenaga kerja asing mau pindah majikan, pindah sektor apa aja itu harus daftar di bursa kerja. Itu aturan pertama yang paling awal. Tapi ini menyulitkan. Akhirnya pemerintah Taiwan, Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan peraturan pada saat itu, gue lupa tahun berapa. Ya udah, yang penting ada majikan baru sama majikan lama sama pekerjanya 3 pihak sepakat dan bisa pindah majikan langsung. Jadi ini dua sistem. Jadi sebenarnya sistem yang pertama tadi yang paling jadul, paling lama, itulah yang sebetulnya berlaku dari awal. Nah, sekarang dikembalikan lagi gitu loh. Karena tadi banyak orang yang menggunakan sistem kemudahan tersebut untuk lompat jadi batu loncatan. Bukan nggak boleh, tapi rumit ya, sama aja, nggak bisa kok daftar di bursa kerja sedangkan di rumahan kekurangan tenaga. Logika aja, apa ya bisa nganggur lama? Ya enggak lah. Gimana bisa nganggur lama? Sekarang di Taiwan tuh yang butuh pekerja migran asing untuk jaga orang tua sama pasien tuh banyak banget loh. Jadi kalau misalnya kamu bilang nganggur lama, ya itu mesti dari mana itu? Kekurangan di Taiwan. Di Taiwan kekurangan pekerja. Rawat orang tua ya. Kalau pabrik gue nggak tahu ya. Kalau rawat orang tua itu kekurangan. Kalau nggak percaya, lu tanya sama agensi. Mereka tuh butuh banget pekerja. Mereka tuh nggak butuh. Mereka tuh majikan nggak kurang. Dia tuh kurang pekerja. Oke. Jika ada 13 tahun tanpa agensi di majikan 1, jika ada suatu yang meninggal, apakah masih bisa pindah majikan? Apakah bisa sampai berapa tahun? Nggak bisa Kak. Kalau 13 tahun kamu udah tahun ke-14 itu udah mentok. Ya. Ya udah, gitu aja guys. Moga-moga bermanfaat ya. Buat yang baru bergabung, soal pindah majikan ada
ada aturan baru yang akan diberlakukan setelah bulan Agustus. Lihat dari saran ulang. Thank you guys, bye-bye.